Sebelum berkendara dengan kendaraan roda 4, pengemudi wajib mengecek kondisi kendaraannya guna menjaga keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas. Ada 3 tahap prosedur dalam melakukan pengecekan kendaraan roda 4, yaitu bagian luar, bagian bumper depan dan belakang untuk memastikan apakah ada yang baret atau lecet, bagian kaca pintu samping, kaca belakang, kaca depan, dan kaca spion untuk memastikan tidak adanya keretakan atau lecet. Bagian ban kendaraan meliputi pengecekan baut roda untuk memastikan apakah masih kencang atau kendur. Untuk memastikan kembangan ban, cukup dengan meraba bagian selaban dengan jari tangan. Jika masih terdapat banyak rongga, artinya ban tersebut masih layak digunakan. Pemeriksaan tekanan angin disarankan menggunakan alat khusus seperti ini. Setelah itu, pengecekan ketebalan ban menggunakan alat pengukur ketebalan ban. Jika ketebalan ban masih berada di garis hijau, maka ban masih layak pakai. Namun apabila sudah berada di garis merah, keadaan ban sudah tidak layak digunakan. Bagian mesin meliputi pengecekan air radiator, air aki, apakah menggunakan aki basah atau aki kering, air wiper untuk membasuh kaca depan, kontrol oli mesin, dan pan belt atau tali kipas yang harus sudah diganti apabila sudah getas atau retak. Lalu pengecekan minyak power steering serta minyak rem dan kopling. Apabila keduanya sudah berada di angka minimum, sebaiknya ditambah untuk menjaga mesin tetap terjaga. Bagian dalam kendaraan atau kabin meliputi kopling, rem, dan gas. Diperiksa dengan cara menginjak berulang kali pada setiap pedalnya. Pastikan persneling dapat berfungsi dengan baik. Pemeriksaan seatbelt atau sabuk pengaman dilakukan dengan menghentakkan seatbelt dan mengatur tinggi rendah seatbelt. Pemeriksaan ketinggian penarikan rem tangan ideal 2-5 klik, serta spion dalam dan lampu bagian dalam juga dipastikan menyala. Periksa juga tombol-tombol atau indikator. Sebelum dinyalakan, pastikan semua lampu indikator normal terlebih dahulu. Pemeriksaan lampu kecil, lampu utama, lampu kedip, lampu sen, lampu hazard, maupun lampu rem menyala dengan sempurna. Pengemudi juga harus mengecek keadaan karet wiper. Apabila karet sudah keras, maka wajib diganti. Apabila karet masih lentur, maka masih layak pakai untuk pembersihan kaca yang lebih maksimal. Periksa juga tuas pembuka tangki bensin. Di dalam bagasi, selalu persiapkan ban serep, dongkrak, kunci roda, kotak P3K, segitiga pengaman, dan apar yang digunakan ketika keadaan darurat. Teknik dasar mengemudi. Setelah masuk kendaraan, calon pengemudi harus mengatur posisi duduknya. Posisi duduk yang baik dan nyaman pada saat berkendara akan membuat pengemudi dapat mengendalikan kendaraan dengan baik dan benar. Dan jangkauan tangan pada kemudi tidak terlalu dekat, atau rapat, atau jauh. Karena pergerakan tangan pada saat mengendalikan kendaraan akan menjadi terbatas. Tekan pedal kopling atau tekan pedal rem saat akan memasukkan persneling terendah atau 1. Lalu hidupkan lampu sein atau sinyal pemberi isyarat pada saat akan bergerak jalan. Sebelum berkendara, pastikan pengemudi melakukan konfirmasi keselamatan dengan menengok pada kaca spion kiri, tengah, dan kanan. Teknik cara berbelok. Cara berbelok yang baik yaitu ketika hendak berbelok ke kanan, tangan kanan menarik ke bawah, kemudian disambut oleh tangan kiri bertemu di bawah kemudi. Dilanjutkan dengan tangan kiri yang menarik ke atas, bertemu dengan tangan kanan di atas. Begitu juga sebaliknya. Setelah tangan selesai pada posisi belok, kembali lagi di posisi 93. Untuk memperlancar teknik keterampilan mengemudi, pengemudi harus menguasai beberapa tahap, meliputi teknik maju mundur. Teknik ini dilakukan pada mobil maju lurus dengan kecepatan kurang lebih 10-20 km per jam. Kemudian melaksanakan mundur lurus tanpa menyentuh traffic cone. Ketika memposisikan mobil bergerak mundur, pastikan menggunakan 2 teknik yang meliputi kepala pengemudi menoleh ke spion dan kepala pengemudi menoleh ke belakang untuk memastikan tidak ada yang melintas ketika mobil mundur. Teknik zigzag atau slalom. Teknik ini dilakukan ketika mobil berbelok masuk pada tikungan pertama, lalu dilakukan putaran kemudi selanjutnya baik ke kiri maupun ke kanan. Sama dengan melakukan zigzag mundur, memutar kemudi ke kiri atau ke kanan, lalu pandangan mata fokus ke depan maupun ke belakang.
Teknik parkir paralel. Parkir paralel dilakukan dengan 3 kali gerakan. Gerakan pertama, memposisikan mobil berjalan mundur perlahan. Gerakan kedua, melakukan maju sambil memutar kemudi ke kiri, agar posisi mobil masuk ke ruang parkir paralel dengan sempurna. Gerakan ketiga, mundur memposisikan mobil berada di tengah-tengah ruang parkir paralel, agar dapat membuka pintu serta garasi mobil. Teknik parkir seri. Berbeda dengan parkir paralel, parkir seri dilakukan dengan memposisikan kendaraan berjalan mundur perlahan, kemudian putar kemudi ke kiri. Pastikan as roda belakang sebelah kiri dekat dengan posisi trafikon pertama. Pandangan pengemudi fokus ke spion kanan untuk melihat trafikon yang paling terakhir. Setelah trafikon terakhir terlihat, kembalikan kemudi ke posisi semula. Teknik parkir serong. Teknik ini tidak berbeda dengan teknik parkir seri. Hanya saja parkir serong dilakukan saat mobil parkir dalam keadaan menyerong. Teknik menanjak menggunakan kendaraan roda 4. Apabila mobil berhenti pada posisi saat tanjakan, pengemudi menggunakan rem parkir, kemudian jalan tanpa ada gerakan mundur. Dilakukan dengan cara menginjak rem pedal kopling, kemudian memasukkan persneling 1, lalu menekan pedal gas secukupnya, lalu lepas pedal kopling perlahan, dan lepaskan rem parkir bersamaan dengan menambah gas, agar mobil tidak bergerak mundur. Teknik menurun menggunakan kendaraan roda 4. Apabila mobil berada pada posisi turunan, kemudikan mobil dengan melakukan pengereman dengan cara memindahkan kaki kanan dari pedal gas ke pedal rem. Kemudian tekan pedal rem dengan perlahan. Teknik menikung, yaitu tindakan yang dilakukan pada saat mendekati sudut jalan dan tikungan sepanjang jalur. Pada prinsipnya, teknik menikung berpacu pada pengambilan posisi kendaraan pada sisi jalan yang tepat untuk menikung, penggunaan kecepatan kendaraan yang tepat, penggunaan gigi persneling yang tepat sesuai kecepatan yang digunakan, dan pastikan kecepatan tetap pada saat menikung. Teknik mendahului dan didahului. Mendahului sebuah kendaraan di depan memerlukan beberapa tahap, yakni pandangan mata melirik ke arah spion, menambah kecepatan, membunyikan klakson sebagai isyarat akan mendahului dan menyalakan lampu sen kanan, disusul dengan lampu sen kiri ketika sudah selesai mendahului. Sebelum mendahului, pastikan apakah pengemudi di depan menyadari bahwa ia bermaksud akan menyusul. Dapat diberikan ruang cukup pada saat pengemudi harus menyerong masuk dan memastikan apakah kendaraan di depan akan memberikan ruang atau kesempatan untuk didahului. Namun apabila pengemudi berada pada posisi didahului, pengemudi dianjurkan jangan panik. Turunkan perlahan kecepatan dengan menginjak rem perlahan-lahan. Prosedur perempatan. Pada saat mendekati suatu persimpangan jalan dengan tujuan untuk membelok kiri atau ke kanan, pengemudi harus mengambil posisi sesuai dengan arah yang dituju, yaitu merapat dengan sisi jalan untuk membelok ke kiri dan merapat ke garis tengah ketika hendak membelok ke kanan, seraya menyalakan lampu sen sesuai tujuan belok, serta menengok ke arah kanan dan kiri perempatan untuk memastikan keamanan pengemudi dan pengendara lain. Bagaimanapun juga, harus diperhatikan tanda panah yang terdapat dalam lampu pengatur lalu lintas, marka-marka jalan, dan lalu lintas kendaraan lainnya. Kesalahan dalam mengemudi atau understeer dan oversteer. Dalam berkendara, tidak dapat dihindari kesalahan-kesalahan yang kerap kali terjadi pada saat mengemudi, yakni understeer dan oversteer. Understeer diakibatkan karena ban depan kehilangan kendali karena kecepatan kendaraan yang terlalu kencang. Pada saat understeer, mobil sulit berbelok, bahkan tetap meluncur lurus meski roda sudah diputar. Berbeda dengan understeer, oversteer terjadi di mana bagian buritan mobil terbuang, sehingga membuat mobil cenderung mudah tergelincir.